Hi guys. Okay, I'm just and try to connect my AirPods. 1 second. Sorry that pause. Okay, can you guys hear me? Is it good? Karena di sini lagi hujan, jadi aku pakai AirPods supaya mudah-mudahan lebih jelas. Sekarang sebentar lagi kita akan IG live dengan Happy Salma, and this is all part of the relaunch of my book, Walk With Me. Kalau bisa dengar, kasih heart. Please give me a heart if you can hear me well. Can you guys hear me? So many hearts. Okay, awesome. Good to know. Okay, so I'm super excited. Aku sangat excited ya, karena kita akan chat dengan Happy Salma. Aku mau cek di sini dulu, apakah dia sudah datang belum ya? Oke, belum. Coba aku cek. Kok banyak sekali yang mau minta live ya? Dan hari ini kita mau bicara tentang emotional well-being, and so this is something that kalau di Asia kayaknya jarang banget orang mau berani bicara tentang their emotional well-being and what they're going through, or even their mental health. And so these are topics that zaman sekarang ini, apalagi di tahun 2020, there's so many triggers and so many stressors and complications in the world that would cause us some challenges. Hi Happy. Okay, Happy is here. Mbak Happy udah request udah ya. Okay, so Happy is here. Happy is an Indonesian actress who she's a producer, a director, if I'm not wrong. She's also been writing, kalau nggak salah, dan juga she's very famous in the theater world, and is what I would call one of those really pure artists, a pure actress, who's really in it for the passion and the craft. And saya senang sekali bisa bicara hari ini dengan Happy. Dan mungkin hari ini bahasa Indonesia aku agak belum perfect, tapi aku Kamu akan udah pintar coba sekali. sebisa-bisanya. Happy, welcome. Hi, Nat. I miss you. I miss you too. How are you? I'm good. How are you? I'm good. I'm a little bit tired today. You know, it's one of those days yang lari sini, lari sana, harus shoot ini, harus... And it was like, oh, so sebelum ini aku harus tarik nafas dulu tenang dulu, and just be fully present here with you. Tapi Nat, aku belajar banyak sama kamu loh. Waktu pas terakhir kita ngobrol, kamu bilang selama pandemi ini kadang-kadang kita itu sampai nggak bisa mengontrol jadwal kita sendiri. Kayaknya semua numpuk-numpuk sampai akhirnya harus stop, mana yang harus diprioritaskan. Habis selesai kamu ngobrol itu, aku benar-benar mempraktekkan. Karena sebelumnya, karena ada Zoom itu, kita kadang-kadang malah jadi lupa waktu. Yeah. Karena bisa kapan aja, di mana aja, kita membahas apa aja. Jadi malah aku ngerti banget pikiran tuh kayaknya penuh sekali. Aku Kamu senang yang sekali. ngajarin. I'm happy. I'm happy to hear that it's been beneficial for you. Saya senang sekali. Okay, Happy. Thank you so much. Hari ini kita mau bicara mengenai emotional well-being karena saya akan keluarin buku saya, Walk With Me, dan di dalam buku ini untuk tahun 2020, kita tambahin satu chapter. Di dalam chapter itu, I have a conversation dengan Happy mengenai some of the challenges mungkin yang ada in your life, in life in general. So we're going to be talking about that today. But first, I'm going to ask you, apa kabar? Apa kabar Happy sekarang? Terima kasih Nat, kamu tanya itu. Kadang-kadang kita sampai lupa. Ini itu cerita semuanya, terus apa kabar? Aku kabarnya baik, tapi agak sedikit moody.
karena ternyata Desember ini itu cepet banget ya. Dan semua orang udah mulai datang ke Bali lagi. Beberapa bulan yang lalu terasa kayaknya peaceful sekali di Bali. Aku punya rutinitas baru, ketemu dengan orang-orang yang hanya itu-itu saja. Kegiatannya walaupun banyak, tapi lebih banyak seperti offline. Bukan ya offline. Terus sekarang tiba-tiba dalam 2 minggu ini semua orang datang ke Bali. Dan semua orang ingin ketemu karena kangen. Aku juga kangen, tapi lama-lama aku jadi capek gitu. Jadi aku lagi agak capek, agak sedikit moody, aku kangen beberapa minggu yang lalu, yang walaupun suka komplain, karena aduh kok pandemi ini bikin situasi berubah, tapi ternyata aku udah beradaptasi. Dan sekarang mulai adaptasi pelan-pelan dengan dunia yang dulu lagi. Aku nggak komplain akan ketemu banyak orang, senang. Tapi mulai adaptasi lagi untuk kayak sibuk lagi, ketemu ngobrol sama ini, pembahasan berbeda, yang beda lagi, kayaknya aduh pikiran penuh gitu. Dan mungkin keadaan yang sekarang ini, yang ketemu banyak orang, memang keadaan yang dulu. Ya, betul. Tapi karena kita udah ada kesempatan untuk be a little bit more mindful in our own life, in our own world, and bikin our schedule, our jadwal sesuai dengan what is good for us, what feels good for us. Right, betul. You know, and I understand because I'm so sebetulnya actually I feel a little bit guilty kadang-kadang kalau aku bilang actually I'm happy sekarang. Dengan 2020. Sorry, aku juga. Maaf ya. Oh my God, nggak apa-apa. Tapi gini, gitu ya? Well, it's bukan nggak apa-apa ya. Aku juga kok ada perasaan begitu ya, Nat ya? Well, for me, mungkin aku cerita bahwa di tahun 2020, I changed apa yang saya lakukan. Kan dari dulu memang conservation and sustainability. Betul. Tapi dengan pandemi ini, I'm looking at the people in Singapore and how I can help them, walaupun migrant workers or individuals of family at risk or mental health gitu kan. Pokoknya itu yang di communities, the community here in Singapore yang akan ada pain point, yang ada stressors di sini. Dan karena itu setiap hari aku bangun dengan purpose, dengan perspektif. Karena aku lihat yang orang-orang lain yang benar-benar suffering. Betul-betul suffering. Walaupun saya tidak ada kerjaan, aku juga nggak ketemu sama keluarga gitu. Tapi I take what I have and I give. So from that I feel like I'm so happy and I'm more happy than my normal years yang dianggap sukses. Betul. Aku mengerti maksud kamu. Yes. Jadi nggak apa-apa ya, kita jangan merasa bersalah ya. Kita merasa di tahun 2020 ini ada perasaan bahagia juga gitu, terutama untuk yang di dalam sekali. Di dalam hati. I think it's a good thing because maaf ya Happy, ini my screen keeps going dark. Jadi aku agak distracted karena aku harus pencet terus supaya nggak hilang. I don't know what's happening, but it's technical issue. So I'll just sorry about that. I wanted to ask, aku mau tanya kepada Happy, is emotional well-being buat Happy untuk hidup sehari-hari, apakah itu sesuatu yang penting? Sangat penting ya, sangat penting sekali karena kita melakukan keputusan apapun berdasarkan dari itu semua. Jadi bagaimana kita untuk bisa terus mengenal diri kita, introspeksi pada diri kita sehingga akhirnya kita bisa melakukan sesuatu hal yang membuat kita kuat, itu menurut aku sangat penting sekali dan terutama harus dari sana sumbernya. Dan sebelum 2020 was this a focus for you? Sejujurnya kita kadang-kadang nggak punya banyak waktu untuk memikirkan itu. Kita merasa secara prinsip iya, tetapi pada pelaksanaannya tidak terlalu, Nat. Karena kadang-kadang
kita berkejaran dengan waktu, kita nggak punya pilihan untuk ya udah jalan. Apalagi waktu pas sebelum pandemi ini, aku kan tinggal di Bali, harus bolak-balik ke Jakarta, banyak urusan ini tuh. Jadi me time aku sebetulnya adalah ketika pas ada di pesawat, handphone mati, diam, baru banyak nulis, banyak berpikir tentang emosi, tentang berpikir tentang aku ini sehat apa enggak sih secara jiwa, secara perasaan. Itu tuh waktunya pendek sekali gitu. Nah, jujur pas pandemi ini memang jadi lebih dipaksa untuk berpikir lebih dalam. Tadinya aku pikir aku sudah berpikir itu, tapi ternyata enggak juga kok gitu. Kadang iya, kadang enggak. Ada sesuatu atau kejadian atau waktu di dalam hidupnya Happy atau in the last, even in this year, yang it gave you, it made you realize the importance of mental well-being or emotional well-being in your own life? Yang di tahun ini ya? Sebetulnya, it can be in this year or even before. Karena aku juga pernah ngomong sama Happy waktu kita kan pernah sama-sama pindah ke Bali hampir dengan waktu yang sama. Dan waktu itu we both talked about the challenges that we went through. So it can be then, it can be in this year. It's up to you. Banyak sekali ya Nat ya, tapi terutama dengan adaptasi pindah ke tempat baru, lingkungan baru, terus juga banyak perbedaan keyakinan, adat istiadat, itu tuh mempengaruhi emosi luar biasa sih. Ada saatnya kalau aku bisa mengakui, ada satu momen saya pikir saya orangnya sangat kuat sekali, tapi ternyata adaptasi berpindah di satu tempat dengan terlalu banyak perubahan baru ya, pernikahan, tempat tinggal baru, lingkungan baru, adaptasi pekerjaan yang harus kita cari ritmenya. Itu tuh ada bisa lagi diam, lagi mau ngomong sama orang tuh, tanpa aku sadarin aku bisa nangis gitu. Aku juga bingung kenapa aku bisa se-emosional itu gitu. Karena mungkin ternyata ada momen itu tuh membuat aku lemah, dan sampai sekarang kalau aku inget itu, aku ada perasaan kayak, wow, untung ya aku bisa melewati itu dengan kuat gitu. Sehingga aku seperti sekarang, jadi dengan segala macam perbedaan, banyak adaptasi, aku lebih bisa kuat gitu. Tapi kan waktu itu rasanya berat sekali ya, Nat ya? Ya, aku juga waktu itu sama. It was very, very hard. Siapa tahu ya, maybe it's the island of Bali and the magic of Bali, you know, that makes you to test you, you know. I've heard that before. Tapi bisa juga ya, for me, I know that like aku udah biasa dengan rutin aku, dan I'm so independent and I'm so used to, kalau di Singapore everything is working, you know, and I know my friends and my, you know, and then everything is completely new. Cari teman juga susah di sana karena udah lama nggak harus cari teman kan, because I've had my friends for so long, you know, and there are so many challenges, dan sekarang mungkin kita juga nggak sadar bahwa kita juga harus cari alat-alat baru, tools, the new tools in life. Kadang-kadang walaupun sebagai orang tua, or sebagai teman, atau sebagai istri, atau suami, atau anak, you know, or orang tua, life is always changing, you know, and we're always interacting with different people, and we are changing. Nggak ada satu apa ya, di dunia satu ini hal yang sama, satu hal yang tidak berubah selama-lamanya di seluruh universe. Tidak ada. Kalau kita lihat pakai ilmu juga nggak mungkin ketemu. Jadi kenapa kita harus pikir bahwa kita nggak akan berubah dan orang lain juga tidak akan berubah, dan interaksi kita harus sama terus, right? Nggak mungkin. So
That reminds me actually, Happy, and I love this. Kita pernah ngomong about one thing that you learned from the Iya. Balinese. Can you share? Bisa tolong di-share? Jadi satu momen itu yang waktu kita menghadapi adaptasi yang tidak mudah, terus kita juga berubah, yang kita pikir A ternyata B, yang kita pikir B ternyata C, D, E, F, sampai akhirnya kita nggak bisa mikir lagi, loh kok ini kok tidak seperti yang kita bayangkan ya. Kita pikir kuat ternyata enggak. Akhirnya aku menemukan satu kalimat yang sangat penting dan sampai detik ini membuat aku menjadi lebih bijaksana dan bisa menerima perbedaan dan kondisi apapun, yaitu kalimat orang Bali yang mereka percaya, yaitu dase kale patre, yang artinya waktu, tempat, situasi yang menentukan seseorang. Jadi setiap orang selalu berinovasi, setiap orang selalu berubah. Setiap orang di keluarganya bisa seperti ibu yang bijaksana, tapi di tempat kerja atau tempat berteman dia menjadi orang yang berubah. Dan karena konsep waktu, tempat, situasi yang menentukan seseorang itu menjadi pegangan kuat untuk aku. Jadi akhirnya aku bisa menerima ketika ada temanku yang dulunya aku pikir orang yang sangat bijaksana, tiba-tiba loh kok dia menjadi pemarah atau dia mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Akhirnya aku jadi berpikir, mungkin dase kale patre dia pada saat itu bertemu dengan aku sedang membuat dia seperti itu gitu. Dan aku pun juga jadi tidak menghakimi dan marahin diri sendiri ketika aku melakukan kesalahan atau aku melakukan sesuatu hal yang menurut aku ini bukan aku banget gitu. Aku menjadi memaafkan diri sendiri cepat. Konsep itu aku dapatkan ketika aku tinggal di Bali juga salah satunya. Nat, bukan apa-apa. Kita kan terbiasa aktif dari kecil, dari muda, punya tanggung jawab sendiri. Kadang-kadang kita memaksa diri kita tuh untuk menjadi baik dan sempurna juga sebetulnya dari diri kita sendiri. Untuk maksimal gitu. Kok nggak bisa sih gitu. Akhirnya aku menjadi ada pengampunan untuk diri sendiri ketika tidak melakukan apa yang dianggap maksimal. Dase kale patre. It's that is something that I learned from you on that when we had that conversation, and it's one of those things, di dalam hidup ini kita kan sering ketemu sama orang pintar, sering ketemu. Kalau saya sih, I'm always learning, I'm always attending workshops or seminars or reading and learning, but that line is something that really touched my heart and was really something so special, and I think it's a beautiful way to look at life because we are constantly evolving and in every way. Has there been times that you have felt hurt or lost, or you didn't know how or there were challenging times for you? And if yes, how did you bagaimana cara mengatasi situasi itu? Sebetulnya waktu itu memang kunci buat segalanya sih, Nat ya. Karena memang waktu itu mengajarkan banyak hal. Kayak kita pasti semua orang pernah kehilangan ya. Nat pernah kehilangan nenek kalau tidak salah. Yeah, I have no grandparents left. Semua sudah meninggal. Kan? Semua sudah meninggal. Nah, aku pernah kehilangan juga ibu. Jadi, tergantung momen ketika kehilangan itu. Ketika momen kehilangan itu kita sadar kita hilang, itu kita bisa, nggak tahu ya, kalau aku, kita bisa jadi pelan-pelan menerima gitu. Kecuali kehilangan yang kita tidak sadar atau kita melarikan diri dengan kesibukan gitu. Karena aku pernah dua hal kehilangan. Waktu kehilangan ayahku, aku tidak mau menghadapi dan tidak mau menyadari, Nat.
aku melakukan kesibukan apapun. Wah, pokoknya cari drama dalam hidupku untuk aku biar tidak bisa menghadapi yang sebenarnya. Bahwa aku benar-benar broken heart. Dan itu lama sekali sembuhnya. Jadi aku sering malam-malam menangis sendirian, kehilangan apa gitu ya. Lama bertahun-tahun. Tapi ketika kehilangan ibuku, aku sudah lebih dewasa, dan aku tuh mau dia meninggal tuh aku mau ada di sebelahnya dengan kesadaran aku tidak mau kehilangan momen. Jadi ketika dia pergi, aku betul-betul menghargai perpisahan itu gitu. Jadi ketika dia perginya, aku berterima kasih, aduh makasih ya. Tiap detik yang tadi kita lewati, aku sempat bersama kamu. Sampai akhirnya aku jadi semakin menghargai apa yang pernah kita lewati bersama. Jadi setiap kehilangan itu berbeda perasaan dan berbeda cara menghadapinya gitu loh, Nat. Kalau buat aku. And I think, your point about running, about avoiding the emotions is something that is so true. And kalau kita lihat ya, di Asian culture, lebih sering emosinya di suppress, ditekan. Emosinya ditekan atau dianggap nggak apa-apa. It's okay, I'm okay gitu kan, nggak apa-apa kok gitu kan. Betul. Yeah, padahal actually the emotions are there. That's what makes us human beings so special, karena kita ada so many emotions. Bukan cuman bukan cuman iya, bukan cuman sedih, bukan cuman marah gitu kan. We have so many emotions. So that's the way that we're built. We should feel our emotions, but we should know how to react with our emotions. How we, the emotions are there. We can put fire, or we can put water, or we can use tools, right? We can find the tools to be able to deal with and process our emotions. Seperti Happy bilang, aku juga ada kehilangan my opung yang dari mami, my grandma dari mami, nenek dari mami, dari ibu. Dan waktu dia hidup, dia tidak pernah terima saya sebagai cucunya dia. Karena dia tidak setuju dengan kawinan yang campur, like orang bule sama orang Indonesia. Dia nggak setuju. Jadi selama dia hidup, dia tidak menerima aku sebagai cucunya. Tapi waktu dia sudah agak tua dan dia ada demensia. Demensia apa kalau bahasa Indonesia demensia? Lupa ingatan? Yeah, I think there's Alzheimer's and then there's dementia juga. So she had dementia, and so dia dibawa ke rumah mami, dan dia tinggal di rumah mami mungkin satu setengah tahun gitu kan. Dan dari semua cousins yang sebetulnya dekat sama dia, dan dia neneknya juga sayang sama cousins sepupunya aku, yang datang untuk lihat nenek itu cuman aku yang paling sering. Padahal aku jauh-jauh dari Singapura, mereka di Australia. So I made the effort to go and see my grandma. Dan pada saat dia meninggal, cuma yang ada di situ aku. Dia tarik nafas yang terakhir, saya pegang di sini. Dan kamu di sebelahnya. Aku di sebelahnya, dan aku yang doain dia. And cucu yang paling tidak dia terima itu. Yes. Dan buat saya itu adalah kesempatan kejadian yang I'm so grateful for di dalam hidup aku. So yes. Oh my God, aku bisa ngerasain itu karena aku tahu rasanya. Dan itu indahnya itu nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya, Nat ya. Karena kita betul-betul menerima emosi kita. Maksudnya sedih, ada kehilangan, ada marah, tapi kita menyadari emosi itu. Betul nggak, Nat? Yeah. And we can use these emotions
when we have the tools, seperti kalau marah gitu kan, marah tapi kita lepaskan marah itu dengan secara marah gitu kan, itu nggak Iya, bagus. Tapi kalau kita pakai marah oke. itu dan marah itu di what's the word I'm looking for? Um, we Oke. ditransformasikan kepada Mhm. power, energi, tenaga untuk Ya, salah melakukan satu perubahan. cause Ya, melakukan perubahan. Then it's a good thing, right? But being angry at somebody or a situation without any intention or moderation, ya. it doesn't help, gitu kan? Um, this conversation for me dalam bahasa Indonesia is so Tapi challenging, but tapi I'm bagus loving it. sekali, Nat. Maksudnya, Ya, 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 ya. kamu berbahasa Indonesia sangat baik, sangat bagus. Banyak sekali orang yang komentar tadi benar-benar mengerti juga, dan aku terharu banget karena maksudnya kamu berusaha keras dan sampai sekali gitu apa yang ingin kamu sampaikan, dan ini penting. Tapi Nat, kalimat kamu Ya. tadi menyampaikan bahwa segala kemarahan itu ditabung untuk bahan bakar ya, ibaratnya bahan bakar untuk Mm. membuat sebuah ledakan diri kita untuk menjadi lebih baik. Nat, boleh nggak Mm-mm. aku sharing sedikit? Kamu Yes, kamu pernah please. mendengar sandiwara sastra kan yang aku bikin Yes, kan? yes. Dan kamu tahu nggak? This is my secret. Oke, aku akan berbagi rahasia ini. Mm. Jadi, yang menyelamatkan aku dari segala kesedihan aku, karena kan gini, aku aku menikah dengan seseorang laki-laki yang berbeda kebudayaan, berbeda agama, dan yang menurut aku tadinya kan perbedaan adalah satu kebaikan, tapi ternyata tidak untuk sebagian orang. Dan aku shock, ternyata itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menyakitkan buat aku, yang aku kaget kok orang bisa begitu marah dengan keputusan hidup orang lain. Dan yang menyelamatkan aku adalah buku-buku sastra. Nah, jadi aku banyak membaca buku-buku sastra Indonesia, sampai satu ketika aku membuat satu monolog di mana sebetulnya itu adalah dari kemarahan aku untuk membalas kalimat-kalimat itu yang tidak mungkin aku sampaikan. Jadi energi kemarahan itu aku pakai untuk menghafal, tahu nggak aku menghafal berapa halaman? 130 halaman naskah. Jadi skripnya ada 130 halaman. Aku hafalkan itu semuanya menjadi energiku, aku keluarkan sehingga aku akhirnya bermain sebuah monolog yang dulu tidak pernah aku pikirkan. Dan karena itu, ternyata aku berterima kasih sekali disebabkan buku sastra itu dan stage theater menyelamatkan aku dari hal yang mungkin aku akan menyesali di kemudian hari dengan marah-marah emosional itu. Jadi kalimat tadi kamu itu tuh penting sekali, terima kasih. Dan aku baru menyadari ternyata aku melakukan itu tanpa aku sadari.